Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat cinta kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau turun di tengah-tengah kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua berasal daripada Engkau. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada perayaan Natal kita hari ini yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14 sampai 15. Kitab Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sekali lagi, kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dan dari Bapakku. Saudara-saudari, tema kita pada hari ini yaitu hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Menurut saudara-saudari, siapakah sahabat itu? Sahabat adalah orang yang sangat kita percaya. Bahkan rahasia pun rela kita bagi kepadanya karena kita tahu dia sungguh memahami kita. Dan akan mau mengerti keadaan kita, walaupun belum tentu dia menyetujui pilihan-pilihan yang kita ambil di dalam kehidupan. Pendekatan terhadap seseorang yang kita kategorikan sebagai sahabat, kita berani menjadi diri sendiri, tampil apa adanya tanpa polesan, dan tanpa menciptakan kesan tertentu. Kita berani tampil esensial di hadapan orang yang menjadi sahabat kita. Firman Tuhan yang berkata di Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sahabat adalah orang yang sangat mengasihi kita saat kita berhasil ataupun saat kita gagal. Saat kita beruntung ataupun saat kita berada dalam situasi apapun. Seorang sahabat menerima kita apa adanya, mendukung kita tanpa pamrih, bahkan bersedia berkorban bagi kita. Saat orang lain meninggalkan kita karena kesalahan yang kita perbuat, yang lain mungkin menghujat, mungkin menghina kita, tetapi sahabat kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Sahabat akan selalu berada di sisi kita. Sahabat adalah anugerah. Sahabat sejati adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sahabat dengan sukacita mendengar cerita keberhasilan kita tanpa adanya rasa iri di dalam hatinya. Seorang sahabat sejati akan menangis ketika kita berada di dalam kegagalan. Dia menegur kita dengan jujur ketika kita berbuat salah, dan dia tidak akan menghujat dan menertawakan ketika kita jatuh ataupun kalah. Seorang sahabat sejati akan mendukung kita dan harapan kita. Saat kita sedang terpuruk, ia berkata, "Jangan putus asa, masih ada jalan keluar dari masalahmu."
Matahari akan masih terbit, masih ada harapan. Sungguh sahabat adalah anugerah dari Tuhan. Sahabat sejati adalah karunia di dalam kehidupan kita. Memiliki sahabat adalah kebutuhan jiwa setiap orang. Apakah saudara-saudari di sini mempunyai sahabat? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita membutuhkan teman untuk berbagi setiap cerita kehidupan kita, setiap keluh kesah yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mempunyai banyak kawan, ataupun itu sering kita sebut teman di sekolah, teman di gereja, teman di kampus. Namun tidak semua teman atau kawan itu adalah sahabat bagi kita. Dalam persahabatan ada keakraban dan rasa saling percaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita, sahabatnya. Karena ini kita merayakan Natal dengan perenungan. Kita di dalam perayaan Natal kita pada hari ini, kita merenungkan ada beberapa hal sebagai pemuda Kristen yang hidup sebagai sahabat Kristus. Yang pertama yaitu sahabat selalu ada meski tak selalu bersama. Sahabatlah yang paling mengerti hidup kita. Kita selalu curhat masalah-masalah yang ada di kehidupan kita kepada sahabat kita. Yesus adalah sahabat kita yang tak pernah mengecewakan kita. Sahabat manusia mungkin saja bisa meninggalkan kita, bahkan menusuk kita dari belakang. Tetapi ingatlah saudara-saudari, Yesus adalah sahabat yang setia. Yesus adalah sahabat yang setia. Yesus adalah sahabat yang sejati. Tiap hal boleh dibawa di dalam doa kepadanya. Sebab itu, saudara-saudari kaum milenial, carilah Tuhan dan berbagilah segala permasalahan kita kepada Tuhan. Kuasa Yesus lebih besar daripada masalah apapun yang ada di dalam hidup kita. Ada banyak pergumulan dalam masa muda kita. Bisa saja itu pergumulan tentang masa depan kita, masalah pekerjaan, pergumulan di dalam keluarga, bahkan pergumulan di dalam percintaan, dan pergumulan di dalam pelayanan kita. Ada banyak masalah yang membuat hidup kita sulit. Masalah dengan orang tua, masalah dengan saudara, dengan teman, dan lain-lainnya. Mereka sepertinya tidak pernah memahami kita. Kadang-kadang kita merasa hidup masa muda kita hampa. Seringkali kita merasa telah datang kepada Tuhan, tapi hidup tetap sulit. Akhirnya tidak banyak dari anak-anak muda yang kita lihat yang bersahabat dengan minuman keras, yang bersahabat dengan alkohol, pergaulan bebas, bersahabat dengan orang yang minum minuman keras dan orang yang mengkonsumsi narkoba. Akhirnya apa yang mereka tuai? Hidup masa muda mereka malah semakin buruk dan semakin hancur. Tadi sudah dikatakan Yesus adalah sahabat sejati. Ia tetap setia meskipun kita tidak setia. Ia selalu dekat meskipun kita telah jauh daripadanya. Bila hidup masa muda kita terasa hampa, marilah datang kepada Yesus. Di dalam Yesus, kita beroleh kelegaan dari semua yang menyesakkan hati. Yesus telah memberikan nyawanya
untuk kita sebagai sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari, apakah saudara-saudari sudah menjadi sahabat Yesus? Saudara-saudari, ingatlah bahwa Yesus menghendaki hubungan kita dengannya bukan antara tuan dan hamba, bos dan atasan, tetapi seorang sahabat. Poin yang kedua yaitu, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Ketika kita hidup sebagai sahabat Kristus, maka kehidupan masa muda kita akan menjadi berkat bagi orang lain, termasuk bagi para pemuda yang saat ini masih jauh daripada Tuhan. Kita harus bisa membawa teman-teman kita yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang masih suka mengkonsumsi narkoba, yang masih suka minum-minuman keras. Menjadi sahabat Kristus bukan berarti kita bangga dengan kesalehan pribadi kita, lalu tidak peduli dengan orang lain. Menjadi sahabat Kristus bukan berarti kita membangun tembok kerohanian kita dengan megah dan mengabaikan orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, perayaan Natal ini mengoreksi kita saat ini. Apakah kita semua dalam persekutuan pemuda sudah menjadi sahabat satu sama lain? Apakah ada yang masih menyimpan kegalauan, ketidakpuasan, kekecewaan, dan kemarahan? Apakah dalam persekutuan pemuda kita bersedia dan berinisiatif untuk menjadi sahabat bagi teman yang tidak menyukai kita? Jawablah di hati masing-masing saudara-saudari. Jadilah sahabat meskipun hidup dalam perbedaan. Kasihilah sesama bahkan musuh sekalipun. Hargai orang lain siapapun itu. Dan jangan pernah menaruh iri, hati, dendam, kebencian, kemarahan kepada siapapun. Isilah harimu dengan kebaikan. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, tetapi hanya teranglah yang bisa mengusirnya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta Kristus yang bisa melakukannya. Yesus Putra Natal yang Natalnya kita rayakan saat ini mengutus kita sebagai para pemuda sahabat Kristus untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Itulah makna perayaan Natal kita pada saat ini. Selamat merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah kami yang kami sembah dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucapkan puji syukur berkat cinta kasih Tuhan yang masih memberikan kami napas kehidupan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami agar menjadi sahabat bagi semua orang. Engkau pakai kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Segala pelayanan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak dosa yang kami perbuat, hapuskan itu Tuhan Yesus, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.